Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang mikroorganisme dan pengaruhnya mikroorganisme terhadap lingkungan. Ya, baik. Yang pertama, pengertian mikroorganisme. Mikroorganisme sendiri adalah organisme yang berukuran sangat kecil yang tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Artinya, mikroorganisme sendiri tidak bisa kita melihatnya secara langsung dengan mata kita, tapi kita membutuhkan alat bantu untuk melihat mikroorganisme tersebut karena ukurannya sangat kecil. Ya, mikroorganisme dapat disebut mikroba atau jasad trenik. Jadi mikroorganisme sendiri tidak hanya disebut sebagai mikroorganisme, tapi bisa disebut dengan kata mikroba atau jasad trenik. Tanah yang subur mengandung lebih dari 10 juta mikroorganisme per gram tanah. Artinya di dalam tanah yang subur itu ada mengandung mikroorganisme juga. Baik, yang berikut, organisme tanah berperan penting dalam mempercepat penyediaan hara dan juga sebagai sumber bahan organik tanah. Artinya di dalam tanah, mikroorganisme juga sangat berperan penting untuk menambah hara di dalam tanah. Menambahkan bahan organik dalam tanah akan menyebabkan aktivitas dan populasi mikroorganisme tanah meningkat. Artinya saat kita menambahkan organik ke dalam tanah itu yang ada organismenya itu semakin meningkat karena kita menambahkan seperti apa, kita menambahkan suatu unsur tambahan untuk memperkuat dan menopang mikroorganisme tersebut semakin meningkat ke atas. Terutama yang berkaitan dengan aktivitas dekomposisi dan mineralitas bahan organik. Yang berikut, pengaruh lingkungan terhadap mikroorganisme. Pengaruh lingkungan pada pertumbuhan dan perkembangan mikroorganisme. Yang pertama itu pengukuran suhu. Pengukuran suhu tinggi artinya suhu tinggi lebih membahayakan kehidupan bakteri dibandingkan dengan suhu rendah. Bila bakteri dipanaskan pada suhu di atas maksimumnya akan segera mati. Artinya bakteri tidak bisa terlalu hidup di atas suhu yang sangat tinggi, artinya suhu yang terlalu berlebihan dari yang ditetapkan. Yang berikut, pengaruh suhu rendah. Suhu rendah sampai di bawah suhu minimumnya menyebabkan bakteri tidak dapat berkembang biak. Pada umumnya tidak segera mati. Pada umumnya tidak segera mematikan bakteri. Bahkan ada yang bertahun-tahun pada suhu 70 derajat Celcius. Pada suhu 70 derajat Celcius itu bakteri masih bisa bernapas, maksudnya masih bisa untuk dia masih bisa untuk pokoknya berkembang lagi. Dia tidak langsung mati dalam suhu 70 derajat Celcius. Bakteri yang patogen pada manusia umumnya cepat mati pada suhu 0 derajat Celcius. Yang berikut, cahaya. Pengaruh yang kedua adalah pengaruh yaitu dari cahaya. Sebagian besar bakteri adalah kemotope, karena itu pertumbuhannya tidak bergantung pada cahaya matahari. Artinya bakteri itu tidak hanya bergantung pada cahaya, artinya dia tidak selalu mengikuti cahaya itu. Dia bisa berpatokan dengan hal-hal lain tanpa harus berpatokan dengan cahaya itu sendiri. Baik, yang berikut itu pengeringan atau kelembapan. Baik, air yang sangat penting untuk kehidupan bakteri, terutama karena bakteri hanya dapat mengambil makanan dari dalam bentuk larutan.
atau holopitis, semua bakteri tumbuh baik pada media yang basah atau udara yang lembab. Artinya bakteri tersebut dia bisa hidup dan bisa berkembang dari daerah yang basah atau lembab. Jangan basah atau lembab, maka bakteri tersebut akan bisa hidup. Dan bakteri sendiri tidak bisa tumbuh di daerah yang kering. Artinya dia hanya bisa hidup di dalam daerah yang basah atau lembab. Namun di daerah yang kering mungkin ada, tapi jarang sekali ya. Yang berikut yaitu keasaman, pH. Umumnya asam mempunyai pengaruh buruk terhadap pertumbuhan bakteri. Artinya asam itu dia memang bagus untuk yang lain, tapi untuk bakteri dia sangat membawa pengaruh buruk. Artinya mungkin lewat asam juga bakteri bisa mati atau bakteri tidak bisa berkembang. Yang berikut, pengaruh O2 dari udara. Untuk melangsungkan hidupnya, manusia dan binatang membutuhkan O2 atau oksigen yang diambil dari udara melalui pernapasan. Begitupun tidak hanya manusia saja, bakteri juga dapat pengaruh dari udara. Ya, baik, bakteri tidak hanya membutuhkan pengaruh tidak hanya karena cahaya, tidak hanya karena pH, tidak hanya karena kelembapan, suhu daerah, tapi dia juga berpengaruh dalam O2 dari udara. Yang berikut pengaruh tekanan osmotit. Air keluar masuk sel bakteri melalui proses osmosis karena perbedaan tekanan osmotik antara cairan yang ada di dalam dengan yang ada di luar sel bakteri. Artinya di dalam dan di luar sel bakteri itu ada tekanan ya. Dari tekanan itu berpengaruh bagi bakteri untuk tumbuh dan berkembang ya. Yang berikut pengaruh mikroorganisme di sekitarnya. Kehidupan suatu organisme kehidupan suatu organisme di alam tidak dapat dipisahkan dari adanya organisme lain. Seperti halnya manusia tidak dapat hidup bila tidak ada tumbuhan atau hewan. Artinya artinya organisme lain juga bakteri membutuhkannya. Ya seperti kita manusia sendiri membutuhkan makanan, minuman dan lain-lainnya. Artinya saling bergantungan. Kita membutuhkan, begitupun dengan bakteri. Tidak hanya kita saja yang membutuhkan tumbuhan dan hewan untuk, pokoknya kan kita tidak bisa membutuhkan hanya kita sendiri, tapi kita membutuhkan lain sebagai penopang dan pembantu hidup kita. Ya, begitupun bakteri. Bakteri tidak hanya berpetugan pada bakteri itu sendiri, tetapi di dalamnya ada bakteri lain lagi yang ada dan bersama-sama di dalam daerah atau di dalam suatu tempat itu. Yang berikut yaitu yang terakhir, pengaruh zat kimia desinfektan terhadap mikroba. Pertumbuhan bakteri dipengaruhi oleh berbagai aspek fisik dan kimia. Aspek fisik dapat mencakup suhu, pH dan tekanan osmotik. Sedangkan kebutuhan kimia meliputi air, sumber karbon, nitrogen, oksigen, mineral dan faktor penumbuh. Ya, baik. Jadi jadi pengaruh-pengaruh yang ada di dalam suatu lingkungan itu tidak hanya yang bergantung saja, yang ada saja, tetapi ada juga pengaruh fisik dan kimia di dalam organisme tersebut, yaitu
mencakup suhu, fisik mencakup suhu. Artinya suhu di dalam suatu daerah yang organisme itu atau bakteri itu hidup, dia juga sangat berpengaruh sekali terhadap pertumbuhan bakteri tersebut. Yang berikut, kebutuhan kimia juga meliputi sumber karbon, mineral-mineral, faktor penumbuh dan lain-lain. Artinya tidak hanya satu saja, tidak hanya kayak vitamin saja yang dibutuhkan, tapi ada air, ada karbon, ada nitrogen, oksigen yang dibutuhkan bakteri untuk bertahan hidup. Ya, baik. Jadi ini saja penyampaian saya singkat tentang organisme, terkhususnya mikroorganisme dan pengaruh mikroorganisme terhadap lingkungan. Jadi baik, ini saja dari saya. Sekian dan terima kasih.